Saya Iwayan Nudi Wahidi, NIM 15621220018. Latar belakang Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan. UPT Puskesmas Mengui adalah puskesmas dengan rawat inap yang berlokasi di Jalan Raya Mengudani, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Secara lokasi, puskesmas ini sudah relatif memenuhi syarat kelayakan lokasi sebuah puskesmas, yaitu adanya akses stabilitas memadai, pusat keamanan, ruang terbuka, dan kondisi geografis yang relatif aman. Dalam perkembangannya, UPT Puskesmas 1 Mengui pada saat ini tergolong puskesmas kawasan perkotaan, dibuktikan dengan mayoritas penduduknya bergerak di sektor non-agraris. Terdapat fasilitas umum lain radius 2 km, rumah sakit rujukan berjarak kurang dari 5 km. Beberapa fasilitas ruang yang belum memiliki puskesmas ini yaitu Poli-TBC, Poli-infeksi, rumah dinas bagi tenaga kesehatan, dan keberadaan ruang inap yang sudah tidak efektif karena jarak rumah sakit rujukan relatif sangat dekat. Oleh sebabnya, beberapa fungsi ruang dipaksakan berubah fungsi mengikuti kebutuhan. Tentu hal tersebut dapat mengganggu fungsi-fungsi ruang lain dan terjadi tidak sinkron antara kebutuhan dan fasilitas ruang yang ada. Berdasarkan beberapa faktor di atas, maka perlu adanya redesign UPT Puskesmas 1 Mengui dengan tujuan menghasilkan ruang-ruang yang efektif sesuai dengan standar dan kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Tujuan redesign UPT Puskesmas 1 Mengui bertujuan menata ulang secara keseluruhan area Puskesmas 1 Mengui, baik dari fungsi dan kebutuhan, konfigurasi ruang, tampilan, dan utilitas pada bangunan. Puskesmas akan didesain tidak hanya digunakan bagi orang yang sakit, tetapi masyarakat umum yang ingin belajar dan mendapat edukasi pola-pola hidup sehat dapat langsung diwadahi oleh puskesmas ini. Fungsi yang dirancang menimbang kondisi existing Puskesmas 1 Mengui yang masih terdapat kekurangan beberapa ruang untuk pelayanan utama maupun penunjang serta beberapa ruang yang beralih fungsi mengikuti perkembangan pelayanan sehingga terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan dan fasilitas. Hal ini berakibat pada efektivitas pelayanan kesehatan. Puskesmas 1 Mengui tergolong dalam puskesmas kawasan perkotaan dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas lebih dari 50% penduduknya pada sektor non-agraris, terutama industri, perdagangan, dan jasa. Yang kedua, memiliki fasilitas perkotaan antara lain sekolah radius 2,5 km, pasar radius 2 km, memiliki rumah sakit radius kurang dari 5 km atau hotel. Yang ketiga, lebih dari 90% rumah tangga memiliki listrik. Yang keempat, terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Pasal 29 Ayat 6 bahwa puskesmas yang dapat menjadi puskesmas rawat inap adalah puskesmas pada kawasan pedesaan, zona terpencil dan sangat terpencil. Maka atas dasar tersebut, jenis puskesmas 1 Mengui dari rawat inap akan diubah menjadi non-rawat inap karena fasilitas rumah sakit rujukan relatif dekat dan masih mudah dijangkau. Puskesmas non-rawat inap. Puskesmas non-rawat inap
merupakan puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah atau home care, dan pelayanan gawat darurat. Puskesmas non-rawat inap dapat menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal, pelayanan kedaruratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jam operasional ditentukan oleh kepala kabupaten atau kota dengan tetap memperhatikan kepentingan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab 2. 2.3 Presiden fungsi yang dirancang. Yang presiden pertama itu Ballarat Community Health Primary Care Center yang berlokasi di Ballarat, Victoria di Australia. Tahun dibuat 2014, luasan bangunan adalah 4.550 meter persegi. Biaya adalah 9,8 juta US dollar dan arsitek adalah Desain LNC. Presiden kedua itu UPT Puskesmas 1 Mengui, berlokasi di Jalan Raya Mengui Tani, Kecamatan Mengui, Bandung. Direnovasi pada tahun 2013. Settingan bangunan terhadap lingkungan sekitar. Pertama berada di selatan jalan Ballarat Brambed, yang kedua masuk melewati jalan Dyson Drive, yang ketiga di seberang utara Medical sampai Luskas, yang keempat timur, barat, dan utara tapak merupakan tanah kosong yang kering dan tandus. Yang kedua setting bangunan terhadap tapak. Berada di suatu sudut tapak tempatnya di arah barat sehingga ada 3 pintu masuk di selatan, utara, dan timur untuk memperbanyak sirkulasi. Fasad bangunan tidak berada di entry jalan bangunan namun mengarah jalan besar yaitu Jalan Dyson DR. Yang ketiga, setting bangunan terhadap lingkungan sekitar berada di suatu sudut tempatnya di arah barat sehingga ada 3 pintu masuk di selatan, utara, dan timur untuk memperbanyak sirkulasi. Fasad bangunan tidak berada di entry jalan bangunan namun mengarah jalan besar yaitu Jalan Dyson DR. Yang keempat, berada di ruang terbuka, hanya ada ruang terbuka parkir dan teras di area staf lantai 2. Selanjutnya adalah pola sirkulasi dalam ruang. Di sini ada 2 pintu masuk yang harus dilalui oleh pengunjung, yaitu di area sini dan pada area sini. Setelah itu, jikalau pengunjung berada di area sini, maka pintu keluarnya adalah daerah sini dan daerah sini. Maka setelah itu, jikalau pengunjung berada di area sini, maka pintu keluarnya adalah jalur atau area sini dan area sini. Pola sirkulasi dalam ruang lantai 2. Yang dimana di sini pada area sini adalah tangga menuju untuk ke lantai 2. Setelah itu, jikalau pengunjung ingin ke area office, maka jalur yang sirkulasi harus dilewati adalah di area sini. Jikalau pengunjung atau staf ingin ke area dokumen, maka jalur sirkulasi yang dilewati harus melalui jalur sini. Selain itu, di area office juga ada tangga untuk staf untuk mempercepat ke lantai 1 pada area tangga, yaitu di area sini. Yang keenam, pola konfigurasi ruang, di mana pola yang digunakan pada lantai 2 adalah pola cluster, yang di mana sebelah area sini diperuntukkan untuk area dokumen, sedangkan di sini diperuntukkan untuk area office. Yang ketujuh, gaya fasad bangunan. Yang di mana gaya fasad bangunan terlihat ini industrial dari jarak jauh, namun dengan bukaan yang elegan. Di sisi lain, jika dilihat dari dekat, akan terlihat elegan dan modern. Yang kedelapan, komposisi fasad bangunan. Komposisi adalah geometri dan pengulangan, yaitu geometri persegi, panjang, dan segitiga siku-siku, di mana segitiganya diulang sekian kali ke arah yang sama. Yang sembilan, desain jalur sirkulasi vertikal. Bentukan sangat sederhana tanpa ada hiasan atau permainan bentuk di outright dengan bentuk yang lebar. Finishing dari kayu dengan
warna natural di bawah tangga dimanfaatkan sebagai ruang bermain untuk anak-anak. Yang ke-10, metode perancangan. Metode perancangan yang digunakan adalah glassbox dengan mempertimbangkan kebutuhan membuat desainnya tidak terlalu banyak dekoratif dan simpel, sesuai dengan fungsi sebagai hardcore puskesmas, membuat kesan healing dengan finishing material yang kalem dan penuh bukaan untuk cahaya. Semua desainnya memiliki alasan yang kuat. Ini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu perumusan dan penyebaran konsep dasar. Jadi, dalam perumusan dan penyebaran konsep dasar, ada 4 faktor yang harus dipertimbangkan. Pertama adalah fungsi, di mana puskesmas non-rawat inap merupakan puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah atau home care, dan pelayanan gawat darurat. Puskesmas non-rawat inap dapat menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal. Lalu, yang kedua ada tujuan dan sasaran. Puskesmas sebagai fasilitas dan sarana edukasi kesehatan dan pencegahan penyakit kepada masyarakat. Puskesmas akan didesain tidak hanya digunakan bagi orang yang sakit, tetapi masyarakat umum yang ingin belajar dan mendapatkan edukasi pada pola hidup sehat dapat langsung diwadahi oleh puskesmas ini. Lalu ada lokasi dan existing. Kecamatan Mengui dengan luas wilayah 82 km persegi yang terdiri dari 15 desa dan 5 kelurahan, jumlah penduduk 114.280 jiwa pada tahun 2016, memiliki iklim tropis dan kontur tanah relatif datar, kualitas udara yang relatif sedang dan aman, tingkat mobilitas perekonomian lancar dengan tingkat kebisingan dan kemacetan rendah sampai sedang. Lalu ada tipologi arsitekturnya, di mana wilayah Mengui merupakan kecamatan yang kental dengan budaya, dibuktikan dengan beberapa peninggalan berupa kerajaan Mengui dan beberapa pura dengan arsitektur kuno. Dari bangunan pemukiman yang ada masih mengusung gaya tradisional dan neo-vernakular, dibuktikan dengan rumah pada permukiman menggunakan prinsip-prinsip rumah tradisional Bali seperti bentuk atap limasan, terdiri dari konsep trigangge, dan menggunakan ornamen-ornamen Bali pada tampilan bangunan. Jadi, mempertimbangkan 4 aspek ini, konsep dasar atau gagasan yang akan dijadikan acuan dalam meredesain puskesmas adalah konsep dasar rumah sehat. Mengingat fungsi dan tujuan sasarannya bisa sangat diaplikasikan di sini. Lalu ada tema rancangan yang akan diterapkan pada puskesmas adalah tema neo-vernakular. Penyebaran konsep dasar dan tema rancangan. Seperti yang saya bilang tadi, konsep dasarnya merupakan rumah sehat, merupakan fasilitas dan sarana yang memungkinkan para penghuninya dapat mengembangkan dan membina fisik, mental, maupun sosial dalam konteks sebagai gagasan dalam mendesain puskesmas. Satu Mengui kaitannya dengan aspek-aspek arsitektur, yaitu fungsi, kekuatan, dan keindahan berdasarkan peraturan standar bangunan puskesmas. Bangunan puskesmas Mengui secara fisik dan utilitas diharapkan mampu memenuhi prinsip-prinsip rumah sehat seperti penghawaan, pencahayaan, sanitasi, sistem keamanan, struktur, material, sirkulasi manusia maupun barang pada ruang dalam dan ruang luar baik sesuai dengan fungsi dan standar bangunan puskesmas, sehingga akan tercipta lingkungan puskesmas yang sehat, aman, dan nyaman. Dengan demikian, pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan lebih optimal. Lalu, tema rancangan merupakan arsitektur neo-vernakular, merupakan arsitektur yang konsepnya pada prinsipnya mempertimbangkan kaidah-kaidah normatif, kosmologis, peran serta budaya lokal dalam kehidupan masyarakat, serta keselarasan antara bangunan, alam, dan lingkungan. Lalu selanjutnya ada fasade bangunan. Kaitannya dengan arsitektur setempat, maka fasad masih dominan mengusung gaya bangunan Bali dengan ciri khas atap limasan, menggunakan material lokal, menggunakan ornamen Bali, dan proporsi bangunan terbagi atas triangle. Kemudian mendapat beberapa pembaruan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan yang diwadahi. Lalu ada ruang dalam. Ruang dalam disesuaikan dengan fungsi yang diwadahi dan tentunya tetap sejalan dengan tema rancangan. Pencahayaan alami dan buatan yang baik untuk
optimal, sirkulasi yang baik dan tidak terjadi cross pada alur antar ruang menggunakan material kombinasi kayu dan bahan lokal setempat, sehingga memberikan kesan sejuk dan sirkulasi udara yang baik. Lalu pemilihan warna yang sejuk, lembut, dan nyaman, serta sesuai dengan standar kesehatan. Sistem utilitas bangunan. Sistem utilitas yang baik bertujuan menunjang tercapainya unsur kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kemudahan komunikasi, dan mobilitas dalam bangunan. Nomor 5, pola sirkulasi ruang, pencahayaan, dan penghawaan. Pola konfigurasi sirkulasi ruangnya kami menggunakan aksial. Ini juga merupakan pengembangan dari beberapa pola organisasi yang ruang linear. Aksial berasal dari garis aksis atau sumbu tertentu yang membentuk pola ruang. Jadi, ruang-ruangnya itu seperti ada garis aksisnya atau asnya. Jadi, dia sudah terbentuk sedemikian rupa berdasarkan garis asnya. Lalu sistem cross ventilasi dengan menyediakan ventilasi silang di titik-titik yang optimal dan ideal agar sirkulasi udara berjalan baik dalam bangunan. Penjabaran konsep dasar dan tema rancangan. Ruang luar dan landscape. Ruang luar didesain untuk dapat merespon dan mengedukasi masyarakat terhadap obat-obat alami yang dapat dikonsumsi dengan menyediakan tanaman obat keluarga pada penataan landscape-nya. Menyediakan ruang bermain bagi anak-anak yang akan diimunisasi dan sebagai sarana bermain saat pasien datang bersama anak untuk menunggu antrian. Lalu, ada fasilitas parkir. Bagi pengunjung akan dirancang dengan memfasilitasi kebutuhan sehingga tidak ada lagi pengunjung yang parkir di jalan. Lalu, ada parkir khusus untuk mobil ambulan, akan ditempatkan dekat dengan ruang UGD agar mobilitas cepat dan mudah saat pasien turun. Oke, presentasi saya lanjutkan. Saya di sini menjelaskan tentang program fungsional dari bab 4. Yang pertama itu kebutuhan ruangnya. Jadi kebutuhan ruang dari kelompok kami seperti biasa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dari zona utama, kemudian zona penunjang, dan zona service. Nah, kemudian yang kedua, pelaku kegiatan. Jadi dari pelaku utamanya itu pasien rawat jalan, pasien bersalin, dokter umum atau bidan, dokter spesialis, perawat, pasien UGD, kemudian keluarga pasien. Kemudian yang kedua pelaku penunjang itu kepala puskesmas, apoteker, staf admin, dan sopir ambulan. Nah, yang terakhir dari pelaku service itu ada gardener, cleaning service, dan security. Kemudian lanjut yang ketiga itu proses kegiatan. Jadi dari fasilitasnya saya jelaskan beberapa aja sih ini. Kemudian dari fasilitas, yang pertama itu ruang pendaftaran dan rekam medis. Jadi sivitas yang ada di ruang pendaftaran dan rekam medis ini antara lain ada staf administrasi, dokter jaga, pasien rawat inap, pasien rawat jalan, kepala puskesmas, dan perawat. Nah, aktivitas yang dilakukan itu dari staf administrasi itu mengurus keuangan dan administrasi pasien. Kemudian dari dokter jaga mengambil data pasien. Kemudian dari pasien rawat inap lakukan pendaftaran dan pembayaran di sana. Kemudian pasien rawat jalan melakukan pendaftaran dan pembayaran juga. Kepala puskesmasnya mengambil data aja. Dan terakhir perawat mengambil data pasien. Itu untuk yang di ruang pendaftaran dan rekam medis. Kemudian ada banyak lagi fasilitas dan aktivitasnya seperti yang bisa kita lihat di sini. Kemudian selanjutnya program performasi. Saya sedikit aja menjelaskan di sini. Antara lain itu dari yang pertama ruang administrasi dan tata usaha ya. Jadi untuk fungsinya itu adalah penunjang, kemudian sifat ruangannya itu adalah private karena hanya bisa dimasuki oleh staf dokter atau kepala puskesmas atau tidak digunakan untuk umum.
kemudian suasana ruangannya tenang, penghawaannya buatan ya, karena ini letaknya agak di tengah dan membutuhkan privasi yang tinggi, jadi penghawaannya buatan, kemudian pencahayaannya juga buatan. Oke, itu dari program performansi, selanjutnya program arsitektur. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa ruangan saja, dari utama, penunjang, dan servisnya. Yang pertama itu ruang pendaftaran rekam medis. Jadi kapasitas yang dibutuhkan itu adalah staf 3 orang. Kemudian kebutuhan fasilitasnya, dari peralatannya itu ada kursi, meja, dan lemari. Kemudian jumlah ruangannya cuma satu ya, untuk satu puskesmas. Kemudian jumlahnya dikali luasan. Jadi luasannya di sini 3 kali 4 dikali jumlah sama dengan 12 meter persegi. Jadi ruangannya seperti ini ya. Nah, luasan ruangan yang diperlukan untuk kelompok kami dari utama penunjang dan servis itu membutuhkan 934 meter persegi untuk bangunannya saja. Kemudian hubungan ruangannya, jadi saya jelaskan dari hubungan ruangan utama. Misalnya di sini ruangan pendaftaran dan rekam medis dan ruang pemeriksaan umum. Jadi bertemunya di sini ya, ditandai dengan bulat biru. Jadi ada keterangannya di sini, yang berwarna kuning itu dekat, yang biru itu sedang, dan yang hijau itu jauh. Bisa kita lihat di sini diagram sirkulasinya. Jadi yang merah itu tandanya sirkulasi pasien dan penunjang. Kemudian sirkulasi yang berwarna kuning itu sirkulasi dokter dan staf. Kemudian warna-warna ini dari sesuai yang tadi, yang biru sebagai zona utama, yang hijau sebagai zona penunjang, dan yang abu-abu sebagai zona servis. Oke, sekian presentasi dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu program TAPA. Jadi kriteria dan existing TAPA ini bertujuan untuk mengetahui kondisi existing site, apakah sudah masuk dalam standar lokasi bangunan puskesmas atau belum. Kriteria pertama, menurut standar lokasi bangunan puskesmas yang beracuan pada Permenkes nomor 43 tahun 2014 tentang standar lokasi puskesmas. Pertama adalah letak secara geografis. Secara geografis, TAPA berada pada daerah tropis perkotaan yang mengaruhi 2 musim, hujan dan kemarau. Tingkat pertumbuhan penduduk relatif tinggi dipengaruhi oleh zona yang terletak di zona industri dan wilayah perdagangan. Kemudian yang kedua itu adalah aksesibilitas untuk jalur transportasi. Saat ini berada di jalur utama jalan yang menuju jalur Denpasar Singaraja dan Tabanan Denpasar, sehingga jalur transportasi sangat memadai. Juga terdapat akses bagi pejalan kaki seperti trotoar. Kemudian aspek yang ketiga adalah kontur tanah. Kontur tanah pada site adalah tidak berkontur atau datar. Pada existing mengalami peninggian sekitar 1 meter dari jalan. Fasilitas parkir pada site relatif memadai dikarenakan pada existing lahan parkir relatif cukup memenuhi kebutuhan parkir baik pengunjung maupun pengelola. Kemudian fasilitas keamanan. Site Puskesmas 1 Mungu ini bersebelahan dengan Polres Badung, sehingga
menjadi nilai tambah dari lokasi puskesmas ini. Fotonya. Kemudian ketersediaan utilitas publik. Utilitas publik seperti adanya jalur listrik, telepon, dan internet sudah memadai. Kemudian pengelolaan kesehatan lingkungan. Karena saat puskesmas ini didukung dengan zona perdagangan agrobisnis yang dikaitkan dengan dampak baik bagi lingkungan sekitarnya. Jadi dari pembuatan kriteria di atas dapat disimpulkan bahwa skor dari tapak ini adalah 37 dari total 40 skor. Jadi lokasi ini layak dijadikan sebagai lokasi puskesmas dan juga sudah memenuhi standar dari Permenkes. Kemudian lanjut ke analisa lokasi dan fasilitas sekitar tapak. Jadi di dalam radius maksimal 2 km itu sudah terdapat beberapa fasilitas umum seperti pura itu kurang lebih 1,8 km, pasar, sekolah, pusat keamanan, area publik, terminal, pasar, SPBU, dan rumah sakit rujukan. Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan adalah lokasi rumah sakit rujukan yang masih sangat mudah dijangkau, sehingga kami rasa tidak perlu untuk menyediakan fasilitas rawat inap di puskesmas satu minggu ini, kecuali rawat inap untuk ibu melahirkan, demikian. Kemudian analisa pencapaian dan zonasi pada tapak. Jadi site ini dapat dicapai dari dua arah, yaitu dari arah selatan, yaitu dari Tabanan maupun Denpasar atau Badung. Kemudian dari arah utara, yaitu dari Singaraja maupun Tabanan. Untuk zonasi pada tapak dibagi menjadi 3 zonasi, yaitu zonasi permukiman ada di sebelah barat, terdiri dari rumah-rumah penduduk dan usaha dagang yang mereka buka di depan pekarangan rumah mereka. Kemudian zona perkantoran terletak di sisi utara, yang terdiri dari mes polisi dan kantor polisi maupun sekolah. Kemudian zona komersil itu di sebelah selatan, terdiri dari pasar dan kawasan dagangan. Pada existing itu terdiri dari 2 masa bangunan. Bangunan pertama yang berwarna oranye ini itu adalah bangunan 2 lantai yang difungsikan sebagai ruangan tindakan dan ruang penunjang. Warna kuning muda itu difungsikan sebagai ruang rawat inap pada existing rawat inap dan juga sebagai ruang servis seperti dapur, pantry, genset, dan mes tenaga. Jadi totalan luasan site ini adalah 2.540 meter persegi. Kemudian beralih ke analisa build up area. Jadi dari site existing itu kami bongkar total, ininya mendapatkan site dengan luasan 2.540 meter persegi. Kemudian karena terdapat aturan sempadan, yaitu selebar jalan diukur dari setengah as jalan, maka dapat didapat area yang boleh terbangun itu adalah yang berwarna kuning ini, BUA, build up area. Ini belum dikaitkan dengan KDB, analisa klimatologi. Jadi pada saat ini dipengaruhi oleh pergerakan angin, sumber kebisingan, dan arah pergerakan matahari. Nah, ini merupakan letak-letak pohon existing dalam analisa vegetasi. Existing. Kemudian untuk karakteristik site, ini merupakan penggabungan dari analisa terhadap tapak yang tadi. Kondisi dari karakteristik site ini adalah setting posisi terhadap tingkat kebisingan dengan memposisikan ruang-ruang yang perlu tingkat akustika berada relatif jauh dari sumber kebisingan. Kemudian mengoptimalkan cahaya dan pengawaan alami dalam site. Jadi kami manfaatkan pergerakan angin ini untuk kami desain cross ventilation.
Intinya biar udara di dalam bangunan itu tetap optimal demikian. Kemudian penataan landscape sebagai salah satu cara untuk mengurangi intensitas cahaya matahari pada sore hari. Seperti yang saya bilang, yang saya katakan tadi, penanaman pohon ini ditujukan untuk menghalau sinar matahari sore yang berlebihan, sehingga tidak akan mengganggu aktivitas yang berada di dalam bangunan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat diterima dan diberi masukan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.